ucapkan terima kasih, beribu terima kasih karena saya bisa dapat atau berkontribusi dalam webinar pagi ini yang kita mengangkat temanya adalah cara mudah belajar bahasa Jepang serta mengenal budaya etika kerja di Jepang. Ya, baik. Pertama-tama perkenalkan dulu, ya. Nama saya Rizky Budiman. Nanti rekan-rekan sekalian dapat memanggil saya dengan Rizky atau dengan Rizky Sensei, ya. Atau dengan Sensei juga boleh, ya. Jadi kalau misalnya memanggil dengan Pak tidak masalah. Namun karena pada pagi hari ini 2 jam ke depan kita membahas tentang kejepangan, sebaiknya kita membiasakan diri dari cara memanggil pun membiasakan dengan kejepangan juga. Jadi artinya perkenalkan juga, nama saya Rizky Budiman, saya biasa dipanggil dengan Rizky Sensei, dan saya sekarang ini beraktivitas menjadi pengajar atau menjadi tim pengajar di LPK Kebamirai Japan. Dan kemudian untuk riwayat pendidikan saya sebelumnya saya mendapatkan atau berkuliah di Universitas Indonesia dan saya lulus tahun 2000 dan kemudian saya melanjutkan pendidikan bahasa Jepang di tahun 2010 di Universitas Ohamka dan kemudian jeda waktu dari lulus kuliah hingga saat ini aktivitas saya selain menjadi pengajar bahasa Jepang, saya menjadi Japanese speaker di beberapa tempat atau di beberapa hotel atau di tempat-tempat pabrik atau misalnya tempat aktivitas atau di kantor untuk orang-orang Jepang. Dan selain itu juga saya juga freelancer untuk sebagai tour guide dan itu sedikit singkat dari riwayat saya. Dan kemudian saya sekarang berusia kurang lebih 43 tahun dan saya menikah dengan 2 anak. Itu saja. Oke, itu saya perkenalkan diri dengan bahasa Indonesia. Baik, saya lanjutkan dengan bahasa Jepang, ya. Ohayo gozaimasu, hajimemashite. Watashi wa ya. Minasan wa watashi ni Rizky Sensei to yonde kudasai. Ima kara watashi wa RPK Kobamirai Japan no RPK Kobamirai Japan no kyoshi to shite minasan wa ima issho ni Nihongo benkyou shite benkyou shite minasan ganbatte kudasai. Minasan dozo yoroshiku onegai itashimasu. Selamat pagi, perkenalkan nama saya. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Rizky Budiman dan teman-teman sekalian dapat memanggilnya dengan Rizky Sensei dan saya sekarang beraktivitas menjadi pengajar di LPK Kebamirai Japan. Dan pada pagi hari ini kita bersama-sama membahas tentang cara mudah belajar bahasa Jepang serta mengenal budaya Jepang. Baik, kita langsung saja. Baik, pada pagi hari ini kita mengangkat tema cara mudah belajar bahasa Jepang, lalu mengenal budaya dan etika kerja di Jepang. Oke, yang pertama-tama adalah cara mudahnya belajar bahasa Jepang. Nah, bagaimana sih cara mudah belajar bahasa Jepang? Ya, bagi yang belum pernah belajar atau mengenal bahasa Jepang, pasti akan di benaknya atau di pikirannya akan berpikir, aduh, hurufnya saja sudah susah gitu ya, apalagi mengenal budayanya nanti, apalagi nanti akan bekerja di Jepang. Jangan takut ya, hari ini atau pagi ini kita akan bahas sama-sama secara singkat dan secara sederhana agar teman-teman sekalian dapat terbuka pikirannya. Oh, bahasa Jepang itu seperti ini toh, gitu. Bahasa budaya Jepang seperti ini toh, gitu ya. Jadi kita belajar sama-sama. Baik. Yang pertama-tama, nah ini sebentar. Baik. Yang pertama-tama, saya mengangkat tema adalah
Sebentar ya. Maaf sebentar. Ya, siap. Untuk tema yang pertama ini adalah mengenai bagaimana cara mudah belajar bahasa Jepang. Nah, berkaitan tentang Permen tahun 2005 nomor 19 bab 4 pasal 19 ayat 1 ya. Saya mengangkat ini berbunyi proses pembelajaran pada satuan pendidikan yang diselenggarakan secara interaktif, aspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif serta memberikan ruang yang cukup untuk prakarsa atau bagi prakarsa kreativitas dan kemandirian sesuai bakatnya, minatnya, dan perkembangan fisik peserta didik serta psikologis anak didiknya tersebut. Di sini sudah dibuat ya, yang diselenggarakan secara interaktif, aspiratif, menyenangkan, menantang. Oke. Nah, ini dari permen ini tercetuslah ya sistem pembelajaran, yaitu dengan yang disebut mungkin teman-teman sekalian cukup mengenal, yaitu Paikem Gembrot gitu ya. Apa sih Paikem Gembrot itu? Jadi ada singkatannya Paikem Gembrot. Nanti kita akan, tapi di sini saya sudah mengangkatnya adalah Paikem Gembrot berjas gitu ya. Apa itu Paikem Gembrot berjas? Nanti kita akan bahas. Oke. Nah, ini dia. Paikem Gembrot adalah pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, juga menyenangkan, sehingga pembelajaran menjadi gembira juga berbobot, gitu ya. Apalagi di sini kelas bahasa yang dimana menegaskan ya kemampuan, uji kemampuannya adalah ditegaskan 4 komponen: menulis, membaca, berbicara, dan mendengar. Nah, dari 4 komponen ini nanti kita akan membahas yang paling gampang untuk mendengar, membaca, lalu berbicara. Untuk menulisnya kita kesampingan dulu, ya. Baik, Paikem Gembrot, balik ke Paikem Gembrot, gitu ya. Yaitu pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan, sehingga pembelajaran menjadi gembira dan berbobot. Paikem ini adalah didefinisikan sebagai pendekatan mengajar, yaitu approach to teaching, ya, yang digunakan bersama dengan banyak metode tertentu dan dengan berbagai media pengajaran yang disertai penataan kelas dan tempat duduk siswa sedemikian rupa sehingga proses pembelajaran menjadi aktif, inovatif, keterampilan yang diajarkan. Balik lagi karena kelas bahasa gitu ya, kelas bahasa Jepang, lebih singkatnya kita cakupannya lebih sempit gitu ya. Nah, kelas bahasa itu yang artinya dari tempat duduk di kelas gitu ya, sebelum pandemi datang seperti ini gitu ya, ketika pembelajaran atau KBM kita adakan di kelas itu kan, nah biasanya saya mengatur tempat duduk itu seperti letter U. Jadi tidak ada yang di depan, tidak ada yang di tengah, tidak ada yang di belakang. Jadi dibuat seperti letter U dan saya berdiri di tengah-tengah. Kenapa demikian? Agar semuanya siswa yang terlibat di kelas saya dapat berperan aktif juga. Bukan hanya saja saya yang memberikan wejangan-wejangan atau penyampaian materi. Ya, karena di garis bawah lagi, kelas bahasa harus aktif, inovatif, berbobot, menarik, menyenangkan. Seperti itu. Oke, lalu berjas. Nah, berjas ini adalah istilah yang disingkat berbasis jejaring sosial atau via internet. Berhubungan dengan COVID, apakah pandemi COVID seperti ini, jadinya proses KBM yang awalnya kita bikin semenarik mungkin di kelas, mau tidak mau, suka tidak suka,
kita lakukan seperti ini, ya, sering dengan via Zoom, gitu ya, dengan Google Meet atau dengan media-media internet lainnya yang berjejaring sosial lainnya. Nah, jadi walaupun dimanapun, dengan siapapun, kapanpun, kita tetap harus berinteraksi secara aktif, juga menyenangkan tentunya. Karena kalau tidak menyenangkan untuk kelas bahasa, nanti akan membuat kelas tersebut terasa membosankan. Seperti itu. Baik. Yang berikutnya, saya perjelas kembali. Paegem Gembrot ini secara aktif. Apa sih dimaksud dengan secara aktif? Yaitu dalam proses pembelajaran, guru harus mampu menciptakan suasana sedemikian rupa sehingga siswa aktif bertanya, mempertanyakan, dan mengemukakan gagasan. Namanya kelas bahasa. Jadi misalnya saya sebagai pengajar, ketika mengajarkan Aisatsu, apa sih Aisatsu? Aisatsu itu adalah salam. Contohnya, selamat pagi. Dalam bahasa Jepangnya Ohayo gozaimasu. Nah, seperti itu. Saya lempar kepada siswa, Ohayo gozaimasu, Ohayo gozaimasu. Seperti saya tulis di whiteboard atau saya menyediakan dengan media audio atau dengan video, lalu ikuti, lalu ucapkan, lalu praktek. Seperti itu. Aktif bertanya. Aktif bertanya di sini siswa juga bisa aktif. Sensei, kenapa Ohayo gozaimasu? Kenapa enggak yang lain? Nah, seperti itu pertanyaan-pertanyaan yang kurang lebihnya terasa aktif di kelas itu, kita juga menciptakan sesuatu hal yang tidak monoton. Jadi bukan hanya si pengajar atau si guru saja yang berbicara terus-menerus, gitu ya. Kita menciptakan suasana yang ada dua alur seperti itu. Lalu yang kemudian adalah secara inovatif. Dimaksudkan adalah guru selalu mengemas kegiatan belajar heterogen, tapi heterogen. Jadi artinya lebih inovatif. Jadi guru itu harus 10 langkah lebih maju pikirannya atau dari si siswanya seperti itu. Apalagi sekarang kalau misalnya perbandingan di tahun 90-an atau tahun 80-an harus mencari media mengajar atau media belajar, itu harus ke perpustakaan atau harus ke toko buku. Namun kalau sekarang tinggal klik gitu ya, klik di Google atau misalnya di media-media pembelajaran secara online, itu sudah banyak aplikasi-aplikasinya. Nah, itu yang artinya secara inovatif, ya. Dan kemudian secara kreatif, yang dimaksudkan agar guru mampu menciptakan kegiatan belajar yang beragam sehingga memenuhi dan mampu memberikan pelayanan pada berbagai tingkat kemampuan siswa. Maksudnya apa sih di sini? Dimaksudkan agar guru mampu menciptakan kegiatan belajar yang beragam sehingga memenuhi, mampu memberikan pelayanan kepada berbagai tingkat kemampuan siswa. Yang artinya apa? Jadi kalau misalnya guru itu atau pendidik itu mampu melihat kapasitas-kapasitas siswanya atau kemampuan-kemampuan daya tangkap siswanya di kelas. Jadi seperti ada siswa A, B, dan C. Yang A mampu menangkap setiap materi secara jelas, lalu dapat mengaplikasikannya atau dapat memberikan menjelaskan kepada rekan-rekannya sekalian. Namun kalau si B mampu menyerap saja, tapi tidak bisa menyampaikan kembali kepada teman-temannya. Lalu yang si C kurang mampu menangkap, kurang mampu mengaplikasikan, kurang mampu menyampaikannya kembali. Nah, artinya si pendidik atau si pengajar juga harus mampu melihat dari segi-segi atau kapasitas si kemampuan siswa tersebut, agar tercipta kurang lebihnya siswa tidak merasa kok pengajar saya atau sensei ini pilih kasih ya, yang ditanya kok A terus, yang ditanya kok B terus gitu. Sedangkan siswa, oh iya saya merasa nih kurang mampu. Tidak seperti itu. Jadi artinya kita rangkul sebagai pendidik. Jadi merasa tidak jangan menjadikan
apa? Pakem yang di pikiran siswa itu aku bodoh. Tidak ada siswa yang bodoh. Ya, tidak ada siswa yang bodoh, sekali lagi. Semuanya sama. Artinya semuanya pintar, pandai. Namun memang cara mereka atau cara kita mengemas suatu materi untuk kita sampaikan kepada siswa itu berbeda, sehingga kita dapat memberikan materi tersebut sampai kepada siswa tersebut. Oke, yang berikutnya efektif. Yang dimaksudkan efektif di sini adalah agar guru mampu memanfaatkan waktu untuk mencapai tujuan yang diharapkan, pembelajaran yang menghasilkan pengalaman baru yang cenderung permanen. Pengalaman baru yang permanen. Maksudnya apa? Kelas bahasa, khususnya kelas bahasa Jepang. Banyak sekali teman-teman di sini mungkin ya, atau di luar sana yang belum pernah belajar bahasa Jepang. Ya, kita cakup lagi mempersempit cakupannya. Teman-teman yang mungkin mau berangkat ke Jepang atau berminat berangkat ke Jepang menjadi tenaga kaigoshi atau kangoshi seperti itu ya, karena di sini teman-teman dari Strada ya. Terus kemudian, tapi saya terkendala dengan saya tidak pernah atau belum pernah belajar bahasa Jepang. Jangan takut ya. Di sini adalah kita guru di sini, pendidik di sini atau sensei harus mampu mengemas pembelajaran yang dimana nanti goalnya menjadi pengalaman yang baru hingga permanen di pikirannya ya. Permanen nanti tersebut dapat diaplikasikan di Jepang nanti tentunya. Jadi yang tadinya awalnya harus belajar kanji, belajar hiragana katakana ya, apa pula itu, tulisannya juga bukan bikin pusing gitu ya. Apalagi nanti tinggal di Jepang ada 4 musim, sedangkan di sini cuma 2 musim ya, musim panas atau musim kemarau, lalu musim penghujan. Datang ke sana tidak terbiasa dengan musim tersebut, belum lagi dengan makanan. Nah, kita memberikan sebagai pendidik atau sebagai pengajar, kita berikan pembelajaran atau pengetahuan yang dimana Jepang itu seperti ini, kebiasaannya seperti ini, makanannya seperti ini, musik seperti ini ya. Agar terbiasa seperti apa, dari bahasa, kebiasaan, budaya, hingga etika, itu harus diberikan kepada siswa tersebut hingga menjadi pengalaman terbarunya mereka, yang di pikirannya dapat diaplikasikan di Jepang. Seperti itu. Lalu menyenangkan. Yang dimaksudkan menyenangkan adalah agar guru mampu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan sehingga siswa memusatkan perhatian secara penuh. Ya, kenapa harus menyenangkan? Ada istilah nggak kenal atau tidak kenal maka tak sayang. Makanya belajar bahasa Jepang biar sayang harus dikenalkan dulu, seperti itu. Jadi biar jatuh cinta dulu ya, baru ya disenangi. Seperti itu. Nah, dalam belajar bahasa Jepang biar menyenangkan seperti apa? Nanti kita akan latihan sama-sama. Ya. Gembira, menyenangkan dan gembira kurang lebih praktisnya sama. Dimaksudkan agar guru menciptakan suasana belajar yang fun sehingga siswa mampu belajar dengan enjoy, pada gilirannya siswa mampu menyerap pembelajaran. Misalnya, menciptakan si pengajar atau si pendidik atau si guru atau sensei-nya dapat menciptakan agar siswa itu aktif juga dan senang bertanya di kelas dan selalu tunjuk tangan. Sensei, giliran aku mau. Misalnya dalam latihan percakapan, Hajime mashite, watashi wa Rizky Tomoshimasu, dozo yoroshiku. Ayo, giliran siapa yang mau? Tunjuk tangan, berbondong-bondong bertunjuk tangan seperti ini, berebutan. Nah, itu artinya mereka senang, ya, timbul rasa senang lalu menggembirakan. Seperti itu. Lalu berbobot. Yang dimaksudkan agar guru dalam memberikan pembelajaran kepada siswa memiliki mutu yang baik sehingga tercapai tujuan pembelajaran. Artinya berbobot di sini sebaiknya sensei atau seorang pengajar sudah mengemas materi-materi yang mau disampaikan ya secara berbobot ya, baik dari segi visualisasinya, nanti dari misalnya visualisasinya nanti mau pakai apa, pakai kartu bergambar atau dengan media video ya, atau nanti dengan media audionya saja, atau dengan nanti dengan sistem tanya jawab. Nah, seperti itu agar lebih berbobot nanti
pengajarnya itu harus benar-benar mengemas secara baik. Seperti itu. Oke, baik, kita lanjut. Salah satu contoh KBM dalam Paikan Gembrot. Nah, di sini semakin saya persempit cakupannya, pelaksanaan KBM, guru menggunakan alat yang tersedia, seperti menggunakan media kartu bergambar, yang tadi sensei awal saya sebutkan, kartu bergambar, audio maupun video, gitu ya. Bisa juga ya seorang pengajar mendatangkan native speaker dari Jepang atau orang Jepangnya langsung yang datang, ya, bisa bertatap muka, bisa latihan kaiwarenshu atau latihan percakapan, bisa tanya-tanya jawab dengan si native tersebut. Nah, itu bisa seperti itu. Baik, yang berikutnya saya persempit kembali. Di sini ada istilah katsudo atau aktivitas, ya, dan rikai juga pemahaman. Rikai atau katsudo dulu, baru rikai. Aktivitas baru pemahaman. Karena di kelas bahasa harus aktif. Aktivitasnya apa? Lalu cukup dipahami. Karena kalau hanya aktif tanpa dipahami atau sebaliknya, nanti juga nggak berbobot, nggak efektif seperti itu. Jadi katsudo itu adalah aktivitas kelas yang menggunakan media kartu bergambar, audio, video, dan lainnya untuk melatih percakapan hingga mahir berkomunikasi praktis untuk situasi sehari-hari. Ya. Lalu rikainya apa? Siswa akan mempelajari secara sistematis bagaimana bahasa Jepang digunakan dalam berkomunikasi. Nah, tadi saya sudah persempit ya dari menjadi 3 katsudo dan rikai. Jadi katsudo itu adalah aktivitasnya, lalu rikai itu adalah pemahamannya. Baik, nanti untuk latihannya kita akan bahas di sesi berikutnya. Baik, target dari pembelajaran ya atau target pembelajaran dari katsudo dan rikai adalah kemampuan bahasa Jepang secara terpadu, baik dari kemampuan membaca, menulis, mendengar, hingga berbicara. Ya, tadi sudah saya sampaikan di awal-awal dari pembahasan ya, 4 komponen kemampuan untuk kelas bahasa apapun ya. Tapi karena sekarang kita membahas kejepangan, kelas bahasa Jepang tentunya, kemampuan membaca, menulis, mendengar, hingga berbicara. Nah, karena di sini kita mengangkat tema cara mudah belajar bahasa Jepang serta mengenal budaya dari kita kerja di Jepang, ya. Nanti yang akan saya presentasikan kepada teman-teman sekalian adalah cukup dengan membaca, mendengar, lalu berbicara. Untuk menulisnya kita kesampingkan. Namun, jika teman-teman dirasa perlu untuk menulis apa yang nanti saya sampaikan atau saya kemukakan, nanti saya tunjukkan, silakan. Karena kembali lagi, sistem pembelajaran yang sudah diberikan pemateri atau dari senseinya dikembalikan lagi bagaimana cara mengemas atau siswanya mengemas untuk dari penangkapannya dari si pengajar tersebut. Seperti itu. Baik. Untuk sesi ini ya, yaitu cara mudah belajar bahasa Jepangnya. Jadi secara teori saya sudah sampaikan untuk kita latihan bersama-sama. Nanti kita akan adakan sesi di sesi berikutnya. Tenang, sabar ya. Karena ini saya akan mengangkat tema. Bentar. Ya.
Baik, untuk sesi berikutnya, Pak Rizky. Pak Rizky, mohon maaf, kelihatannya ini untuk media video terlalu berat diputar. oke, halo Pak. Ya, sepertinya untuk media video di forum Zoom ini terlalu berat diputar, jadi mungkin bisa di-skip sementara. Nanti biar teman-teman mitra selada kita share untuk link videonya di YouTube. Begitu? Ya, Pak Kurniawan. Hai, ya. Dengar suara saya ya? Iya, bisa mendengar. Halo Lanjut Pak Kurniawan. lanjut ke materi selanjutnya saja, Sensei Rizky. Halo. Halo, ya. Langsung Halo, lanjut Pak ke Kurniawan. materi. Ya, kami mendengar. Dari sana. Yes, Kita bagus. sinyalnya masih. Halo Pak Kurniawan. Ya, Rizky Sensei, kami bisa mendengar dengan baik. Pak Kurniawan. Ya, kami bisa mendengar dengan Pak baik. Kurniawan. Suaranya. Coba. Pak Kurniawan. Ya, kami bisa mendengar suara Rizky Sensei dengan baik. Jadi untuk media video di skip saja dulu, Sensei. Jadi langsung ke materi selanjutnya saja. Karena ada gangguan sinyal ini, jaringannya. Iya Pak Kurniawan, terdengar kembali sudah? Ya, terdengar kembali. Ya. Baik. Untuk media, ya cukup jelas. Untuk media video di skip saja, Pak. Pak Rizky. Ya, nanti untuk peserta mitra strada supaya melihat di link YouTube. Ya, karena di Zoom sepertinya tidak memungkinkan. Ya, langsung ke materi berikutnya ya. Kalau audio bisa nggak, Pak ya? Audio, insya Allah bisa. Ya. Oke, kalau audio biasa. Kalau video yang agak sulit ya, Pak ya? Ya, betul. Oke. Oke. Mungkin videonya mungkin nanti akan saya dari videonya langsung mungkin Pak. Coba nanti, tapi nanti nggak apa-apa Pak. Ya, sekarang kami akan, nanti video bisa kami share lewat YouTube atau lewat di media di kelas ya. Terima kasih. Baik kalau begitu. Baik, siap. Saya lanjut ya Pak ya. Ya, siap. Ini, ya, oke. Slide saya sudah kelihatan ya Pak ya, untuk mengenal budaya Jepang ya. Sudah. Ya. Baik, oke. Baik, teman-teman sekalian, mohon maaf tadi terkendala sedikit. Oke, saya mau lanjut mengenal budaya Jepang. Oke, mengenal budaya Jepang dari cara jalan, ya. Mengenal budaya Jepang, orang Jepang suka sekali berjalan dengan cepat. Bukan hanya berjalan dengan cepat, tapi orang Jepang suka sekali berjalan kaki, ya. Jadi kalau misalnya kita lihat nanti teman-teman sekalian, insya Allah ada kesempatan datang ke Jepang, beraktivitas di Jepang, ya. Sumimasen, Sensei, permisi. Sensei. Iya, baik. Ya, baik. Layarnya belum di-share, layar PPT-nya. Layar belum di-share ya. Ya. Ya, dulu sebentar, keluar dulu.
Baik, sebentar ya Pak. Ya. Siap. Ya. Oke, ya. Sudah Sensei, Baik, silakan ya. dilanjut. Ya. Ya, mohon maaf. Mengenal budaya Jepang ya teman-teman sekalian. Mengenal budaya Jepang itu dari caranya berjalan. Ya. Orang Jepang suka sekali berjalan dengan cepat. Bukan hanya berjalan dengan cepat, namun orang Jepang suka sekali berjalan kaki. Jadi orang Jepang itu beraktivitas ya berjalan kaki, selain berjalan kaki menggunakan sepeda. Ya. Kemudian selain menggunakan sepeda, orang Jepang suka sekali menggunakan alat transportasi umum seperti kereta bawah tanah, subway gitu ya. Kemudian dengsha kayak gitu ya, bis gitu ya. Namun kalau misalnya pertanyaan Sensei, orang Jepang suka nggak menggunakan mobil atau kendaraan pribadi dengan motor atau dengan mobil? Suka juga, namun tingkatnya tidak terlalu tinggi, ya. Mungkin jika dibandingkan dengan kondisi keadaannya di Indonesia, khususnya di Jakarta gitu ya, atau di kota-kota besar lainnya, kita akan mendapati kalau di Indonesia di Jakarta seperti itu, hingga diberlakukannya ganjil genap seperti itu ya, karena tingkat kendaraan semakin hari semakin meningkat. Jadi harus statistik seperti itu. Kalau di Jepang, ya orang Jepang senang sekali berjalan kaki, ya walaupun mereka berjas seperti itu ya, berpakaian rapi layaknya seorang eksekutif seperti itu. Ya kita lihat di sini gambarnya ya teman-teman sekalian. Jadi mereka menyeberangi jalan, kemudian naik kereta atau berjalan hingga naik sepeda pun itu ya, mereka tidak masalah atau tidak merasa riskan atau tidak merasa sungkan memakai jasnya seperti ini karena mereka suka berjalan kaki ya. Dan orang Jepang itu punya pepatah seperti itu ya. Di sini Tokiwa Kaneni Naru gitu ya. Di sini ada kanjinya, cara bacanya adalah Tokiwa Kaneni Naru. Waktu adalah uang. Mungkin dalam hal ini kita juga punya seperti itu. Waktu adalah uang. Berkaitan dengan waktu, teman-teman sekalian. Orang Jepang itu disebut dengan Nihonjin wa Mamoru Jikan. Ya, Mamoru Jikan Hito gitu ya. Jadi orang Jepang adalah orang yang sangat menghargai ya dan tepat waktu. Oleh karena itu, kalau nanti minasan beraktivitas di Jepang ya, mulai dari sekarang makanya Sensei kasih presentasi seperti ini, kalian agar terbuka pikirannya, oh budaya Jepang seperti ini, kebiasaan seperti ini, ya dari cara jalannya yang cepat, ya dan suka berjalan kaki, dan kemudian mereka mempunyai prinsip bahwa adalah waktu adalah uang, seperti itu. Dan orang Jepang sama seperti halnya kita, gitu ya, senang berolahraga juga. Jadi dari olahraga pagi, kemudian olahraga sore, ya. Jadi kalau misalnya teman-teman akan nanti berkunjung ke Jepang atau misalnya beraktivitas di sana, akan dapat menemui orang Jepang itu kalau pagi ya jalan santai atau jalan pagi jogging gitu ya, dengan membawa anjingnya kayak gitu ya, di pinggiran taman kota seperti itu ya, banyak sekali. Sore hari pun seperti itu. Ya, ditambah juga taman-taman di Jepang, jalanan-jalanan di Jepang itu sangat bersih dan nyaman untuk kita lalui gitu. Oke. Berikutnya mengenal budaya Jepang. Nah, seperti ini. Tadi kita sudah mengenal budaya Jepang, orang Jepang itu suka berjalan kaki dan suka berjalan dengan cepat. Jadi kalau misalnya tadi saya bilang berjalan kaki dengan cepat, kalau teman-teman datang ke Jepang, jangan sekali-kali jalannya santai. Ya, kenapa demikian? Nanti bisa ketabrak sama orang Jepangnya. Karena orang Jepang itu jalannya sigap, gitu ya, cepat, seperti itu. Karena mereka berprinsip waktu adalah uang, seperti itu. Oke, mengenal budaya Jepang dari mengantri. Nah, di sini saya kasih lihat gambarnya nih, yang paling atas. Nah, orang Jepang suka makan dengan cepat. Nah, makan dengan cepat dulu. Tapi sebelum makan dengan cepat, orang Jepang itu rela mengantri panjang sekali.
baik di mall, ya, baik di kedai makan, ya, di restoran-restoran, ya, siap saji seperti itu demi bisa makan makanan favorit mereka, gitu ya. Nggak peduli harganya seberapapun, gitu ya. Nah, budaya antri di Jepang seperti ini, ya. Jadi sudah menjadi hal lumrah di Jepang mengantri seperti ini. Jadi kalau misalnya minasan datang ke Jepang, jangan coba-coba kalau misalnya kita mau membeli tiket kereta atau kita mau mengantri boarding pass di mau check in di di bandara, kita menyerobot, bukannya marah tapi akan dilihatin. Disebut adalah sitsureng gitu ya. Artinya apa? Nggak sopan seperti itu. Ya. Nah, orang Jepang ini mengantri. Nah, di sini orang Jepang suka makan dengan cepat. Nah, berkaitan dengan makan, orang Jepang itu makannya biasanya cepat dan dihabiskan. Ya. Hampir tidak ada orang Jepang yang menyisakan makanan pada saat makan. Dan kemudian orang Jepang pada saat makan itu sering berbunyi. Apalagi kalau misalnya orang Jepang dijamu makan ya ke rumah rekan atau kerabatnya yang terdekat atau ke rumah bosnya atau ke rumah atasannya, kemudian dihidangkan makanan, itu seringnya makannya dengan cepat dan berbunyi. Kalau mungkin dengan kebiasaan kita, kok makannya berbunyi nggak sopan ya. Nah, memang kebiasaan yang berbeda tersebut ini ya menjadi buat bahan perbandingan. Kenapa orang Jepang itu makan dengan cepat dan berbunyi? Itu menandakan bahwa wah, makanannya enak. Kita menghargai bahwa terima kasih ya sudah dijamu dengan makanan enak, dan kemudian dengan kita memberikan penghargaan bahwa ini makanannya enak, jadi kita makannya dengan cepat dan kemudian berbunyi seperti itu. Itu adalah sebuah apresiasi dari seorang tamu kepada tuan rumahnya. Nah, kita geser sedikit. Banyak rumah makan di Jepang yang hanya menyediakan sebuah meja tanpa kursi, tujuannya agar pelanggan tidak berlama-lama untuk menyantap makanannya tersebut, ya. Karena kenapa? Agar dapat bergantian dengan pelanggan lainnya. Di sini teman-teman lihat sendiri. Di sini ada restoran atau tempat makan yang tidak menyediakan kursi. Kenapa demikian? Orang Jepang itu kalau pagi ya, mereka sangat sibuk. Ya, saking sibuknya ya mereka jalan cepat kemudian agar bisa sampai di kantor agar tidak terlambat seperti itu. Nah, kemudian mereka harus isi perut juga. Kalau misalnya mereka nggak buat bento, apa sih bento? Ransum yang biasa dimakan dibawa untuk makan sebagai bekal. Nah, mereka itu biasa makan di kisateng ya, atau di seperti ini shokudo atau misalnya di pangya atau apa. Nah, mereka makan sambil berdiri dan kemudian makan dengan cepat agar bisa bergantian dengan pelanggan-pelanggan lainnya. Tidak seperti di sini. Kalau kita di sini mohon maaf ya, kalau misalnya kita makannya paling 10 menit, nanti ngobrolnya bisa 1 jam lebih. Itu kebiasaan kita. Kalau di Jepang jangan sekali-kali seperti itu. Kenapa demikian? Nanti kok ini seperti tidak tahu budaya Jepang ya, yang makannya harus cepat lalu bergantian. Nah, untuk makan yang cepat ini ya, kemudian juga makan berbunyi pada saat untuk mengapresiasi tuan rumah yang menjamu, juga kalau misalnya teman-teman sekalian berkunjung ke Jepang, ke restoran siap saji gitu ya, atau di restoran-restoran ala Jepang juga, itu mereka tidak mereka tidak ada yang bantu-bantu bersih-bersih, bantu-bantu yang membereskan tray atau nampan makanan, menyeka meja makan yang setelah kita pergunakan, itu nggak ada di Jepang. Jadi artinya apa? Ketika kita makan di meja tersebut dengan cepat, ya, kemudian kita kembalikan traynya ke tempatnya awalnya sekali lagi, sampah kita buang, kita bersihkan. Jadi jangan sekali-sekali teman-teman datang ke Jepang makan di tempat restoran siap saji, setelah selesai makan tinggalkan begitu saja, nanti akan ditegur, ya. Jadi harus membiasakan membereskan kembali tray yang kita makan, membereskan sampah-sampah yang sudah bekas kita makan tadi. Seperti itu. Tadi yang pertama dari cara jalan orang Jepang yang cepat ya dan suka berjalan kaki.
kemudian cara makan. Rizky Sensei, sepertinya jaringan Rizky Sensei masih ada kendala. Baik, Mitra Strada dimanapun Anda berada, yang sekarang berjoin dengan Zoom maupun di Strada TV, channel YouTube, sembari kita menunggu Sensei. Pak Kurniawan. Hai. Oke, mohon maaf, terputus kembali tadi, mohon maaf. Baik, maaf iya, sekali. iya, tidak apa-apa. Rizky Sensei, Saya lanjutkan. yes. Ya, silakan dilanjutkan dan share materinya. Baik, siap. Saya lanjutkan kembali ya teman-teman ya. Siap. Baik, sebentar. Ya, lalu tadi sudah mengenal budaya Jepang, orang Jepang yang biasa berjalan kaki dengan cepat, suka berjalan, lalu makan dengan cepat. Nah, yang paling penting, orang Jepang suka bekerja dengan cepat, cermat, dan tuntas. Jadi, kalau nanti minasang bekerja atau beraktivitas di Jepang, usahakan kebiasaan-kebiasaan bekerja di Indonesia dikikis, lama-lama dihilangkan. Yang biasanya, besok masih bisa, nanti masih bisa. Jangan harap seperti itu bisa minasang lakukan di Jepang. Jadi artinya, ketika minasang berinteraksi bekerja dengan orang Jepang, ketika dikasih pekerjaan A, B, minasang sebisa mungkin sudah mengerjakan atau punya pemikiran harus menyelesaikan sampai C atau D. Seperti itu. Jadi, sedari usia pendidikan sekolah dasar hingga jenjang pendidikan universitas, ya, orang Jepang sudah ditanamkan nilai kedisiplinan yang tinggi, juga menyelesaikan pekerjaan dengan cepat. Jadi artinya apa? Orang Jepang itu suka bekerja dengan cepat, cermat, dan tuntas. Seperti itu, ya. Dan kemudian ketika teman-teman setiap hari bekerja dengan orang Jepang, itu setiap hari harus ada report, gitu ya, harus ada laporan, ya. Dan kemudian teman-teman ketika melakukan meeting dengan atasan kalian, ya, sebisa mungkin kalian sudah punya inovasi-inovasi tertentu, gitu ya. Misalnya kepada atasan, sebaiknya saya punya pemikiran seperti ini. Apakah sebaiknya dapat diaplikasikan? Nah, seperti itu. Jadi setiap hari itu ada kaizen. Nanti saya akan bahas tentang kaizen itu apa, keisan itu apa, gitu ya. Oke, kita ulang. Mengenal budaya Jepang ada 3. Yang pertama dari cara berjalan yang cepat, ya. Kedua, cara makan yang cepat dan budaya mengantri khususnya. Dan kemudian juga orang Jepang suka bekerja dengan cepat. Semuanya serba cepat. Hingga nanti orang Jepang, kalau misalnya minasang atau teman-teman perhatikan, orang Jepang juga bicaranya pun cepat, ya. Bicaranya cepat. Jadi kalau misalnya yang belum terbiasa dengan Hatsuong atau dengan percakapan orang Jepang, nanti di sana juga cukup bikuri, cukup terkejut gitu ya. Kok ngomongnya cepat sekali ya. Nah, cara berjalan, ya, cara makan, cara bekerja hingga bicara itu cepat bagi orang Jepang. Nah, jadi apa yang bisa kita simpulkan? Ya, kecepatan dalam bekerja, kecepatan dalam berjalan, kecepatan dalam makan, seperti itu ya. Itu bukan dari makannya, bukan dari jalannya, namun orang Jepang itu sangatlah sesuatu hal itu ingin cepat diselesaikan. Ada target tertentu yang setiap hari harus dicapai. Seperti itu, minasan atau teman-teman sekalian. Baik. Tadi saya sudah menjelaskan mengenal budaya Jepang. Dan berikutnya, nah ini yang cukup menarik, ya.
yang cukup menarik sebentar. Baik. Mengenal 4 musim di Jepang. Ya, mengenal 4 musim di Jepang. Kalau kita dari Indonesia cuma 2 musimnya. Musim kemarau juga musim penghujan, ya. Oke, musim kemarau disebut orang Jepang adalah kanki. Ya. Kalau musim penghujan itu disebut adalah uki. Ya. Musim kemarau adalah kanki, musim penghujan adalah uki. Itu buat kita yang mempunyai 2 musim. Kalau di Jepang 4 musim, ya. Apa aja sih? Ada musim semi, autumn atau haru dalam bahasa Jepangnya, ya. Jadi ada haru, ya. Lalu ada musim panas, summer atau natsu bahasa Jepangnya. Lalu musim gugur, gitu ya. Musim gugur autumn, musim gugur autumn yang musim semi di sini tadi bukan autumn ya, spring ya. Oke. Dan kemudian aki, ya disebut aki musim gugur. Dan musim dingin winter yang disebut adalah fuyu. Oke. Dari 4 pembahasan ini saya akan coba mengupas ya secara satu-satu secara per musim. Musim haru atau musim semi itu dari bulan apa sampai bulan apa. Kemudian ada matsuri apa? Apa sih matsuri? Matsuri itu adalah festival. Karena di setiap musim, di setiap kota, di setiap daerah, di setiap distrik bahkan, ya, mereka punya kebiasaan atau punya matsuri atau punya festival-festival tertentu. Namun, saya akan kemukakan atau presentasikan yang paling terkenal saja. Oke, kita lanjut dulu dari 4 musim ini, kita kupas. Musim semi, ini bukan autumn ya, mohon maaf, tapi spring, mohon maaf ya. Oke, musim semi atau spring yang disebut haru. Ya, sekali lagi teman-teman, jika kalian teman-teman nyaman untuk menulis atau mungkin screenshot atau dengan foto bisa ya, karena nanti kita ada sesi tanya jawab atau nanti kita akan belajar seperti tadi, belajar mudah ya untuk mengulang atau evaluasinya. Baik, waktu terbaik untuk mengunjungi Jepang adalah musim semi. Kenapa demikian? Ya, barangkali teman-teman, bukan barangkali, pastinya lah. Ini walaupun bukan aslinya, ya. Di sini saya bisa kasih lihat contoh. Di sini adalah sakura, ya. Di sini bunga, kalau orang Jepang bilangnya bunga sakura ya, bukan orang Jepang. Kita bilangnya bunga sakura. Sebenarnya ini bukan bunga, namun adalah sebuah pohon yang dimana daun-daunnya ini menyerupai bunga. Seperti itu. Jadi ini adalah daun, ya, daun sakura seperti itu. Nah, kenapa demikian? Ya, waktu yang terbaik untuk mengunjungi Jepang di musim semi. Kenapa demikian? Karena di musim semi teman-teman sekalian dapat melihat ya sakura yang bermekaran. Sakura itu warnanya pun macam-macam, pink, ungu, putih, merah tua, seperti itu. Cantik sekali pokoknya. Ya, karena itu kalau misalnya di musim semi banyak sekali jasa-jasa travel yang banyak menawarkan, ayo datang ke Jepang pada musim semi. Nah, oleh karena itu tiket pesawat pastinya high season pasti meningkat atau cukup mahal. Nah, di musim semi juga, ya, di musim semi juga, ya, udaranya tidak terlalu dingin, tidak terlalu panas, ya. Oleh karena itu, banyak sekali aktivitas-aktivitas yang dapat dilakukan oleh orang Jepang di musim semi tersebut. Ya, contohnya, misalnya pendaftaran sekolah, ya. Pendaftaran sekolah itu diadakan di musim semi, ya, di sekitar bulan April, ya. Jadi musim semi itu jatuhnya di bulan apa aja sih, atau jeda atau rentan waktunya kapan aja? Musim semi, yaitu jedanya waktu dari bulan Maret hingga bulan Mei. Nah, yang tadi saya sudah sebutkan,
di musim semi ya banyak dilakukan aktivitas-aktivitas khususnya misalnya yang berkaitan pendidikan. Jadi tahun ajaran baru dimulai pada saat bulan April. Seperti itu. Dan kemudian kalau misalnya orang Jepang itu senang sekali melakukan atau misalnya mengadakan upacara pernikahan pun di musim semi. Kenapa demikian? Karena tadi saya bilang, untuk cuacanya tidak terlalu dingin, tidak terlalu panas. Dan kemudian ya orang-orang di musim semi itu ya juga ada yang namanya dengan Golden Week gitu ya. Ada liburannya di masa di bulan April sekitar 4 sampai 7 hari Golden Week. Nah, seperti itu. Nah, salah satu festival yang paling terkenal di Jepang yang sensei atau saya kasih lihat fotonya atau gambarnya di sini ya. Nih, orang-orang Jepang ya, baik dari instansi pemerintah, dari sekolah, mungkin kalau misalnya di sini ya ada ibu-ibu RT gitu ya, ibu-ibu pengajian. Kalau di sana tentunya bukan seperti itu, tapi kumpulan-kumpulan ya dari kalangan masyarakat, dari perkumpulan di kalangan perkantoran gitu ya, kemudian lingkungan sekolah ya, mereka melakukan aktivitas di bawah pohon atau bunga sakura. Ya, mereka melakukan ini ajangnya seperti mereka kalau misalnya di dunia bisnis mereka untuk bisa melobi-lobi, kemudian untuk bisa bercengkrama, kemudian bisa saling bertukar makanan, kemudian piknik gitu ya, kurang lebihnya bertamasya di bawah pohon sakura. Yang disebut kegiatan ini adalah Festival Hanami. Ya. Jadi ini yang paling terkenal dari ujung Jepang sampai ujung Jepang, dari ujung atas Jepang sampai ujung bawah Jepang itu. Festival yang paling terkenal di Jepang adalah pada saat musim semi adalah Festival Hanami. Apa sih Hanami? Hana itu adalah bunga. Mi adalah melihat. Ya, melihat bunga kalau boleh dibilang. Apa yang dilihat? Ya, dilihat adalah bunga Jepang, bunga sakura yang bermekaran. Kenapa harus dilihat? Kenapa harus melakukan aktivitas di bawah bunga sakura? Filosofi yang paling yang paling mudah kita mengerti ya. Bunga sakura atau pohon sakura itu tidak bertahan lama. Jadi ketika dia bermuncul, dia mekar hingga dia rontok itu nggak lama. Paling lama itu sepekan, 7 hari. Paling cepat itu 3 sampai 4 hari. Jadi dari dia mekar hingga dia rontok ya. Jadi cepat dia. Jadi ada filosofi kalau di Jepang itu indah namun tidak abadi. Seperti itu. Ya. Nah, jadinya di Jepang itu kita bisa melihat pada saat musim semi di sana ya, mereka melakukan aktivitas hanami seperti ini. Yang tadi saya sudah sampaikan dari kalangan pendidikan, sekolah, kemudian perkantoran, mereka melakukan hanami seperti itu. Ya, oke. Tadi hanami ini adalah musim haru atau musim semi. Mereka rentan waktunya adalah sekitar bulan Maret hingga bulan Mei. Ya, baik. Tolong ya, nanti diingat-ingat kembali. Oke, kita geser setelah musim semi atau haru atau musim musim haru ini ya, yaitu musim panas, summer atau natsu bahasa Jepangnya ya. Nah, musim panas di Jepang ini rentan waktunya adalah dari bulan Juni hingga bulan Agustus ya, dari bulan Juni hingga bulan Agustus. Nah, ketika musim panas ya, cukup panas juga. Kalau misalnya di Indonesia kurang lebihnya 34 derajat, 37 derajat itu panas ya. Di Jepang itu bisa hingga 39 dari 37 derajat hingga 41 derajat itu bisa mencapai derajat seperti itu. Jadi pada saat musim panas, orang Jepang juga biasa ya melakukan aktivitas di luar. Ya, seperti minum-minum gitu ya, aktivitas mereka bermain ke tempat ke taman juga, walaupun tidak seindah bunga-bunga sakura bermekaran. Namun mereka bisa melakukan aktivitas di luar, pergi ke pantai seperti itu. Nah, festival yang paling terkenal di Jepang adalah Hanabi Taikai.
Hanabi Taikai. Hanabi apa sih Hanabi? Gitu ya. Hana yang tadi saya sebutkan, hana itu adalah bunga, bi itu api, bunga api. Kalau kita bilangnya kembang api gitu loh. Taikai apa? Taikai adalah pertandingan atau festival bisa disebut juga. Nah, di sini Sensei kasih lihat ini fotonya, kurang lebihnya ya. Orang-orang Jepang menyaksikan hanabi gitu ya, sambil memakai yukata gitu ya, yang wanita-wanita, kemudian laki-lakinya juga bisa pakai yukata yang ala Jepang seperti itu ya. Mereka melakukan melihat atau menyaksikan festival hanabi seperti itu. Musim panas dari bulan Juni hingga bulan Agustus ya. Aktivitasnya apa yang paling terkenal di sana adalah festival hanabi atau festival kembang api ya. Mereka bisa melakukan aktivitasnya apa aja? Aktivitasnya bisa pergi ke pantai seperti itu ya. Cukup panas ya, 34 derajat hingga 41 derajat itu bisa mencapai angka tersebut gitu ya. Oke. Berikutnya musim gugur. Musim gugur di Jepang ini ya, autumn ya, atau disebut aki gitu ya. Nah, di sini coba sebentar. Di sini foto yang saya kasih lihat ke teman-teman sekalian. Nah, ini bukan pohon atau bunga sakura ya. Ini bunga momiji gitu ya. Bukan bunga, pohon momiji. Jadi kurang lebihnya daunnya itu seperti jari 5 gitu ya, ruasnya kayak seperti 5 jari kayak gitu ya. Nah, itu seperti kalau misalnya di musim gugur, dia warna-warni. Dari merah muda, kecoklatan, kekuningan, kemudian kehijauan seperti itu ya. Nanti kurang lebihnya seminggu dia akan rontok. Seperti itu. Cantik sekali ya. Nah, musim gugur di Jepang itu rentan waktunya adalah September hingga November, bahkan Desember gitu ya, tergantung dari daerahnya masing-masing mereka di sana. Jadi musim gugur di Jepang rentan waktunya dari September hingga Desember, bahkan seperti itu. Nah, untuk di Jepang itu pada saat musim gugur atau aki di sini ya, yang paling terkenal festivalnya adalah festival Lentera Nihonmatsu. Nah, ini lentera yang digotong-gotong atau diusung-usung seperti itu ya oleh para laki-laki di Jepang gitu ya. Itu diusung seperti itu. Mungkin kalau misalnya yang paling gampang kita lihat festival di Bali seperti ogoh-ogoh gitu ya, mengusung kalau di ogoh-ogoh itu kan mengusung seperti ada sosok binatang atau sosok raksasa. Nah, ini yang diusung adalah mereka mengusung lentera gitu. Jadi, nah di musim gugur ini atau di aki ini ya, udaranya cukup dingin atau mulai dingin. Jadi orang Jepang kalau sudah memasuki musim semi, mereka sudah siap-siap untuk mempersiapkan menghadapi musim dingin pastinya ya. Nah, mereka harus punya coat, punya sweater, punya shawl, punya masker, hingga punya penutup kepala, hingga punya penutup telinga. Karena cukup dingin di sana. Jadi kisaran 20 derajat hingga minus 10 derajat. Itu bisa terjadi. Ya. Nah, jadi musim gugur di Jepang biasanya berlangsung dari September hingga bulan Desember. Kurang lebihnya seperti itu. Dan yang paling terkenal di Jepang, festivalnya adalah Festival Lentera Nihonmatsu. Seperti itu ya. Oke. Nah, berikutnya yang paling terakhir ya. Yang paling terakhir itu adalah musim dingin, musim dingin, winter atau Fuyu. Musim dingin di sini berlangsung dari Desember hingga Februari. Nah, kalau misalnya sudah musim dingin, pastinya teman-teman sekalian, wah di Jepang akan turun salju, bisa main salju, bisa ski, gitu ya. Tapi jangan salah teman-teman sekalian, tidak seluruh Jepang dari atas pulau Jepang itu dari Hokkaido sampai di Okinawa bawah itu tidak semuanya dituruni salju, ya.
sebagian besar memang dituruni salju. Namun ada beberapa tempat atau daerah yang tidak dituruni salju. Ya, misalnya, walaupun tidak dituruni salju, tapi saljunya tipis-tipis. Ada juga daerah yang saljunya turunnya sangat lebat, seperti itu. Nah, kalau teman-teman sekalian mau melihat salju yang sangat tebal atau sangat lebat, itu bisa teman-teman datang ke ujung paling utara Jepang, yaitu di Hokkaido, Pulau Hokkaido. Ya, oke. Dan kemudian musim dingin di Jepang itu kisaran dari Desember hingga Februari. Nah, jadi ketika bulan jadi kalau Desember itu belum seberapa dinginnya teman-teman. Mau mencapai yang sangat dingin di Jepang itu sekitar Januari akhir hingga Februari awal atau pertengahan. Itu dingin-dinginnya teman-teman sekalian. Itu bisa sekitar 10, bisa 12 minus 12 derajat itu bisa terjadi. Ya, bisa dibayangkan ya, yang biasa kita tinggal di tempat tropis ya, kemudian datang ke tempat ke Jepang yang dimana kita menghadapi musim dingin yang cukup buat kita yang belum terbiasa cukup ekstrim gitu ya. Nanti kalau misalnya teman-teman sudah terbiasa itu lain soal. Itu akan terjadi bibirnya pecah-pecah gitu ya. Kemudian kalau misalnya kita tidak mempunyai alat misalnya sarung tangan kalau kita keluar rumah gitu ya, naik sepeda, kemudian tidak memakai masker atau tidak memakai tutup kepala hingga tutup kuping, itu bisa terjadi keluar darah dari hidung saking dinginnya, seperti itu. Malah kalau misalnya mau mencoba misalnya gitu ya, nggak pakai sarung tangan, nggak betah, itu bisa keluar darah dari pori-pori kulit tangan kita kalau nggak pakai sarung tangan, karena tangan kita nanti bisa jadi biru gitu ya, karena jadi beku, bahkan bisa berdarah. Itu seperti itu saking dinginnya ya. Oke. Kemudian festival yang paling terkenal di Jepang pada saat musim dingin atau Fuyu gitu ya. Di sini adalah Festival Salju Sapporo ya. Festival Salju Sapporo. Sapporo itu nama daerah ya. Festival Salju Sapporo yang terkenal di wilayah Hokkaido yang tadi saya sebutkan. Hokkaido itu pulau besar yang di Jepang, paling besar di Jepang, paling utara, paling atas ya. Adalah festival salju atau es internasional yang menawarkan pengunjung pemandangan sejumlah patung es raksasa. Jadi kalau misalnya pada saat musim dingin itu berlangsung di Sapporo atau di Pulau Hokkaido itu, jadi salju-saljunya itu dipahat menjadi seperti bangunan gedung atau misalnya boneka yang bisa kita lihat di sini yang saya presentasikan di sini ya. Nah, ini mereka adanya di luar gedung ya, di luar gedung. Kalau misalnya di Jakarta atau di Bekasi itu ada ya, atau kita bisa menyaksikan di satu ruangan besar yang dingin, kita bisa melihat bangunan-bangunan dibikin dari es, yang dipahat dengan es, dari es. Namun kalau di Jepang itu di luar ruangan karena memang saking dinginnya ya, kita bisa menyaksikan pahatan-pahatan es yang dibuat sedemikian rupa, dan kemudian kita bisa menyaksikan juga hanabi ya, kembang api seperti itu. Oke, dari 4 musim tersebut ya, kita ulang ya. Jadi tadi kita ulang biar gampang. Musim semi, haru, yang disebut haru yaitu dari mulai bulan Maret hingga bulan Mei. Apa festival yang paling terkenal? Hanami. Oke. Berikutnya musim panas summer atau Natsu. Itu dari bulan Juni hingga bulan Agustus. Yang paling terkenal festivalnya adalah Hanabi Taikai, ya. Lalu berikutnya musim gugur dari September hingga Desember, yaitu Festival Lentera Nihonmatsu yang paling terkenal, ya, seperti itu. Lalu berikutnya yang paling terakhir, ya, musim dingin, ya, musim dingin ini atau winter atau fuyu bahasa Jepangnya, dari bulan Desember hingga bulan Februari. Nah, festival yang paling terkenal adalah festival salju di daerah Sapporo di Pulau Hokkaido
ya, yang menawarkan pengunjung pemandangan sejumlah patung es raksasa seperti itu. Nah, di bulan di musim dingin ini, ya, karena cuacanya cukup ekstrim gitu ya, atau dingin gitu ya, jadi aktivitas sekolah itu banyak yang meliburkan 2 pekan hingga 1 bulan. Jadi kalau misalnya mau liburan panjang ya di sekolah itu adanya di musim dingin ya, karena untuk aktivitas di luar rumah gitu ya agak sedikit bagi kita apalagi gitu ya cukup ekstrim gitu ya. Nah itu agak sulit bagi orang Jepang pun diakui. Jadi kalau misalnya di musim dingin itu mereka kalau di sekolah-sekolah ada liburan panjang seperti itu. Oke, dari musim tersebut ya, dari musim sudah ada 4 musim ya. Kita geser sebentar. Ya. Nah, ini yang paling penting. Ya. Ini yang paling penting buat teman-teman sekalian. Etika kerja di Jepang. Sebenarnya sih bukan buat kalangan pekerja aja, namun untuk para misalnya yang di sekolah pun gitu ya, itu juga diterapkan. Ya, prinsip-prinsip kerja orang Jepang yang patut dicontoh, ya. Jadi buat kita pribadi nanti atau teman-teman pribadi yang mau berangkat ke Jepang, nggak usah tunggu ke Jepang. Dari sekarang ketika kita sudah, yang tadi Sensei atau saya sudah sampaikan, setiap pembelajaran ada pengalaman permanen dapat kita implementasikan. Seperti itu. 1, prinsip Bushido. 2, Makoto dan Gambate Kudasai. 3, mempunyai konsep Keishan. 4, prinsip Kaizen. 5, tidak ada pekerjaan yang remeh, atau kita boleh bilang tidak ada pekerjaan yang receh. Seperti itu ya. Apa aja sih? Oke, prinsip Bushido. Oke, bentar kita kupas satu-satu ya. Nah, di sini prinsip Bushido artinya kesatria. Bushido itu adalah kesatria. Ini adalah kode etik kaum samurai yang memiliki loyalitas tinggi terhadap tuannya. Semangat Bushido hingga kini mengakar pada masyarakat Jepang yang memiliki loyalitas juga pengabdian yang sangat tinggi gitu terhadap perusahaan, yang membuat orang Jepang cenderung jarang berpindah-pindah tempat bekerja gitu. Dari awal ya, Bushido apa? Kesatria ya, zaman samurai seperti itu. Dan kemudian pada saat zaman samurai yang mengakar hingga sekarang, pendidikan tersebut ditanamkan dari usia SD, usia pendidikan SD hingga universitas. Itu ditanamkan semangat Bushido. Jadi apa artinya? Semangat loyalitas tinggi terhadap tuannya. Tapi sekarang di sini loyalitas tinggi terhadap perusahaan. Yang dimana tadi sudah disampaikan bahwa pengabdian yang tinggi terhadap perusahaan membuat orang Jepang cenderung jarang pindah-pindah tempat kerja. Enggak seperti kita di CV atau di kurikulum vitae, semakin banyak tempat pekerjaan, semakin banyak pengalaman dinilainya. Namun tidak demikian bagi orang Jepang. Semakin banyak tempat berpindah kerja, semakin diragukan loyalitas orang tersebut. Ya, jadi perbedaan-perbedaan seperti ini yang teman-teman harus berpikir kembali. Oh, seperti ini. Ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya. Nah, karena teman-teman di sini berkaitan ingin berangkat ke Jepang atau nanti persiapan ke Jepang gitu ya, atau mungkin sudah di Jepang teman-teman sekalian gitu ya.
Jadi semangat Bushido itu harus ditanamkan atau harus dipraktekkan setiap harinya. Baik, prinsip Bushido seperti itu. Loyalitas tinggi terhadap perusahaan. Berikutnya, Makoto dan Gambate Kudasai. Apaan sih tuh Makoto gitu ya? Makoto adalah kejujuran juga ketulusan. Dalam melakukan pekerjaannya, orang Jepang selalu bekerja keras dan tulus. Ya, jadi Makoto. Seperti kalau orang Jepang, Makoto ni domo arigato gozaimasu. Ya, jadi kalau kurang lebihnya terima kasih, rasa terima kasih yang sangat tulus. Jadi orang Jepang itu bekerja harus tulus, harus ikhlas. Sama seperti kita juga ya, harus tulus, harus ikhlas. Namun di tengah perjalanan kadang-kadang ya suka ada godaan, aduh ini seperti ini ya. Nah, itu kita harus belajar seperti itu. Ya. Gambate Kudasai. Apa Gambate Kudasai? Sering banget itu Gambate Kudasai. Gambate Kudasai, Gambate Kudasai. Hai, gambarimasu. Gambate Kudasai adalah kalimat penyemangat yang sering sekali diucapkan orang Jepang agar enggak pantang atau tidak pantang menyerah sampai tujuan tercapai. Seperti itu. Karena orang Jepang itu bekerja dengan apa namanya tadi yang saya bilang, cepat dan kemudian dengan target-target tertentu, gitu ya. Pokoknya kalau belum mencapai target, ulang lagi, ulang lagi, ulang lagi. Ya, seperti itu. Kadang-kadang ya saya pribadi kalau sudah mencoba 1, 2 kali, 3 kali, sudahlah nanti bagaimana aja. Kadang-kadang seperti itu. Namun orang Jepang nggak seperti itu. Gambate. Ya, diulang lagi, diulang lagi, diulang lagi. Teman-teman, perusahaan besar, Honda, ya, Mitsubishi, Toyota, Suzuki, ya, itu perusahaan-perusahaan besar. Contoh, Honda. Honda adalah nama seseorang, ya, yang dimana awalnya seorang anak yang mempunyai seorang bapak, ya, yang berprofesi sebagai tukang bengkel, ya, reparasi untuk bengkel sepeda, kayak gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, dari situ si Honda tersebut, ya, mempunyai cita-cita, ya, bukan punya pabrik malah, punya perusahaan sendiri atau tempat pekerjaan yang bisa alat-alat modern yang digunakan. Nah, seperti itu. Dari awal kegagalan, 2 kali kegagalan, hingga berkali-kali kegagalan, itu dia bisa mencapai proses. Jadi orang Jepang itu mengutamakan prosesnya, bukan hasilnya. Ingat teman-teman sekalian, proses diutamakan, ya. Kan sering ada yang berpendapat, ya, hasil gitu ya, tidak proses tidak memungkiri hasil, atau hasil tidak memungkiri ke proses, seperti itu ya. Kurang lebih seperti itu. Orang Jepang mengutamakan proses, ya. Nanti untuk hasilnya, ya, itu akan tercermin dari dari proses yang kita jalani. Seperti itu. Ulang lagi, Makoto adalah kejujuran dan ketulusan. Gambate Kudasai adalah kalimat penyemangat. Yang pertama tadi apa? Semangat Bushido. Loyalitas tinggi terhadap perusahaan. Yang kedua, Makoto dan Gambate Kudasai. Ketulusan, kejujuran dalam bekerja. Gambate Kudasai selalu bersemangat. Ya, semangat. Seperti itu. Jadi, kalau di Jepang ada istilah yang namanya Shigoto no Oni. Shigoto itu pekerja atau pekerjaan. Oni apa? Kesetanan. Jadi boleh dibilang kesetanan atau workaholic, kesetanan dalam bekerja. Jadi kalau kita mengikuti ritme orang Jepang yang belum terbiasa, kitanya itu akan kaget. Ya, kerja cepat, kerja tuntas, kerja cermat, seperti itu. Sedangkan kalau kita masih ada bisa ntar, masih bisa besok kita selesaikan, nggak bisa seperti itu. Ya, jadi harus terbiasa Makoto dan Gambate Kudasai. Berikutnya,
mempunyai konsep Keisan. Apa sih Keisan? Yaitu kreatif, inovatif, dan produktif. Kreatif, ya, kerja sama orang Jepang atau di perusahaan Jepang harus kreatif, seperti itu. Inovatif, harus punya pemikiran, ya, besok bikin apa lagi ya, lusa bikin apa lagi ya. Jadi nggak bisa itu stagnasi dengan pemikiran yang itu aja, nggak bisa seperti itu, ya. Dan kemudian harus produktif, seperti itu. Jadi lewat prinsip ini kita dapat menemukan hal yang unik, ya, dan inovatif di Jepang karena mereka selalu mempelajari hal-hal baru saat bekerja. Contohnya ini saya kasih lihat atau saya kasih lihat ini gambar robot di Jepang itu, ya, yang paling gampang deh ya untuk masalah alat-alat elektronik gitu ya, handphone, kemudian laptop atau PC komputer gitu ya, kemudian jam tangan seperti itu ya, alat-alat elektronik lainnya itu selalu inovatif. Bulan depan keluar lagi yang baru, bulan depannya lagi keluar lagi yang baru. Jadi kalau misalnya seperti itu, banyak sekali sampah-sampah elektronik di Jepang. Jadi jangan kaget kalau di Jepang itu banyak sekali sampah-sampah elektronik seperti itu. Ya, Keisan, sekali lagi apa sih? Harus kreatif dalam bekerja, ya, inovatif, juga produktif dalam bekerja. Ulang, 5, ada prinsip-prinsip apa yang harus kita junjung dalam bekerja di Jepang? Pertama, semangat Bushido. Ulang lagi ya. Kedua, Makoto dan Ganbatte Kudasai. Ketiga, Keisan, yang berarti kreatif, inovatif, juga produktif. Ya, ingat 3, baru 3, 2 lagi sebentar. Baik, di sini ada prinsip Kaizen. Apaan sih prinsip Kaizen? Kai artinya berubah. Zen itu artinya baik. Berubah menjadi lebih baik, ya. Dalam agama Islam pun, ya, yang beragama Islam ya tentunya hari ini harus lebih baik dari kemarin, ya. Besok harus lebih baik dari hari ini, yang artinya seperti itu. Nah, orang Jepang juga punya seperti itu. Setiap hari harus kaizen. Lebih baik, lebih baik, lebih baik. Ya. Prinsip ini menekankan ketepatan waktu dalam menyelesaikan pekerjaan. Tepat waktu, ingat. Jadi nggak bisa tuh nunda-nunda pekerjaan. Nggak bisa nunda report yang setiap hari. Report hari ini mana? Besok ada lagi reportnya. Jadi kalau kita menunda report hari ini, besok akan nunda apa? Akan numpuk. Artinya tidak boleh menunda pekerjaan dan harus selesai tepat waktu yang ditentukan. Jadi ingat, bekerja dengan bekerja di Jepang harus tepat waktu. Ingat, kalaupun bisa ya ditargetkan A dan B dari atasan kita bisa menyelesaikan sampai C atau hingga sampai D. Seperti itu, ya. Kemudian karenanya jarang kita lihat orang Jepang yang datang terlambat ke tempat kerja maupun sekolah. Mereka juga umumnya malu pulang lebih awal dan disiplin dalam membedakan waktu kerja dan istirahat. Yang paling menarik, teman-teman pastinya kalau nonton Doraemon ya, lihat Nobita gitu ya, yang angkanya 0 melulu gitu di sekolah. Terus kemudian si Nobita juga sering dibully terus sama teman-temannya gitu ya. Terus kemudian bangunnya kesiangan gitu terus ya. Kemudian datang terlambat terus. Ya, itu yang paling gampang kita bisa lihat gitu ya. Itu dunia anime ya, dunia kartun anak-anak di Jepang seperti itu. Jadi untuk sebagai ilustrasi saja seperti itu. Jadi minasan kalau misalnya datang ke perusahaan atau datang ke kantor, misalnya absennya jam 8, itu paling 10 menit sebelum jam 8 itu sudah ada di tempat bekerja. Itu ya, syukur-syukur bisa jam 7, syukur-syukur bisa jam 7.30, seperti itu ya. Jadi tolong kalau bekerja dengan orang Jepang tidak terlambat, karena orang Jepang sangat menghargai waktu, seperti itu.
ya. Dan mereka juga malu kalau misalnya pulang lebih awal. Pulang jam 5 ditentukan. Tapi mereka akan malu kalau misalnya bosnya masih duduk di tempat duduknya. Wah, masih ada bos nih. Mereka malu pulang lebih tepat jam 5. Tunggu bosnya, tunggu jam 7, bosnya belum pulang. Tunggu aja dulu. Nah, seperti itu. Jadi, mereka malu untuk bisa pulang lebih cepat atau lebih awal atau di waktu ditentu yang untuk pulang di waktu yang telah ditentukan. Berikutnya, harus bisa membedakan waktu kerja dengan istirahat. Ingat, kerja di Jepang nggak bisa megang handphone, ya. Kalau mungkin aktivitas di sini gitu ya teman-teman sekalian, kita masih bisa pegang handphone, ya, masih bisa balas chat, ya, masih bisa mungkin Mobile Legend, mungkin barangkali. Jangan harap kerja di Jepang seperti itu, ya. Jangan harap, ya. Kalau misalnya ketahuan, bukan dipecat, ya, bukan dipecat, tapi kinerja kita dibuat, wah, tidak bagus, ya, no good, gitu ya. Kalau sudah no good, orang Jepang tidak marah. Ujung-ujungnya nanti minasan juga akan kondisinya tidak bagus. Nanti berkaitan juga minasan tentang penghasilan, gitu ya. Penghasilannya bisa turun, ya. Yang tadinya bisa mendapatkan nilai gaji yang sekian, nanti dipertimbangkan, nggak bagus orang ini, suka main handphone dalam bekerja, datang terlambat, gitu ya. Kemudian waktunya pulang jam 5, dia langsung pulang, gitu ya. Nah, itu ilustrasi-ilustrasi tertentu yang memang yang paling sederhana teman-teman harus ketahui. Ulang ya, prinsip Kaizen. Prinsip menekankan ketepatan waktu menyelesaikan pekerjaan. Ya, tepat waktu yang telah ditentukan. Kemudian, ya, tidak boleh terlambat di tempat kerja. Disiplin waktu, membedakan waktu kerja dengan istirahat. Jadi kalau waktunya istirahat, ya udah istirahat. Mau tidur ya tidur, gitu ya. Mau main ya main, seperti itu. Jangan waktunya istirahat buat bekerja, waktunya bekerja buat main atau tidur. Nah, itu dia. Hati-hati teman-teman sekalian. Ya. Oke, ulang lagi dari yang pertama. Yang pertama apa sih? Prinsip Bushido. Ulang ya, prinsip Bushido, yaitu kesatria, jiwa kesatria. Kemudian berikutnya adalah makoto dan gambate kudasai, ya. Kejujuran, ya. Kemudian ketulusan. Lalu gambate kudasai, semangat, ya. Lalu berikutnya adalah kesha, yaitu kreatif, inovatif, juga produktif. Berikutnya adalah kaizen, ya. Kaizen di sini adalah, ingat tadi, tepat waktu, ya, dalam menyelesaikan pekerjaan. Tidak terlambat, ya, datang ke tempat aktivitas, bekerja maupun sekolah. Hati-hati ya. Dan kemudian tidak pulang lebih awal dalam bekerja. Kemudian bedakan waktu istirahat bedakan waktu dengan bekerja. Yang tadi, jangan keteker. Waktunya bekerja dibuat main, waktunya bermain dibuat bekerja. Hati-hati. Seperti itu. Oke. Yang terakhir, teman-teman. Di Jepang itu nggak ada pekerjaan yang remeh. Atau yang level bawah gitu, nggak ada. Ya. Apa sih? Sekecil apapun orang Jepang tidak pernah menganggap remeh suatu pekerjaan. Faktanya, perusahaan Jepang mendidik karyawannya untuk bekerja dari level bawah. Ya, tanpa pandang bulu, karyawan bisa saja diminta untuk mengelap meja, bikin kopi, fotokopi, ya, padahal dia lulusan S1 atau S2 gitu ya, dari luar negeri, disuruh bikin kopi, disuruh fotokopi. Nah, jadi jangan sakit hati kalau bekerja di Jepang disuruh seperti itu. Artinya, seorang manajer pun, seorang direktur pun, ketika melihat sampah di jalanan yang tercecer misalnya,
mereka nggak gengsi, nggak malu untuk memungut hingga membuang ke tempat sampah. Kalau di sini, mohon maaf, pakai jasnya mentereng, dasinya mentereng, mohon maaf, mobilnya mentereng, bagus sekali. Lalu di jalanan buang sampah sembarangan, ting. Mohon maaf sekali, paling ilustrasi yang paling sederhana. Jadi seorang manajer di Jepang pun atau seorang direktur di Jepang pun ketika melihat sampah sekecil pun di jalanan atau misalnya di ruang lingkungan kantornya, dia buang. Ya, tidak ada gengsi. Ya. Jadi artinya apa? Melalui prinsip ini karyawan adalah sebuah investasi berharga bagi perusahaannya. Jadi artinya apa? Dari level yang atas CEO, direktur gitu ya, kemudian manajer, kakak Rico gitu ya, supervisor hingga yang bawahan karyawannya pun itu adalah saling bersinergi. Ya, nggak ada gue bos, gue gampang mengatur-ngatur. Maaf ya, saya gampang mengatur-ngatur kalian. Enggak seperti itu. Jadi kalau misalnya teman-teman sekalian lihat di Jepang, ruangan kerja Jepang ya, itu jarang sekali yang ada sekat. Kalau misalnya mungkin di sini ruangannya seorang direktur beda, seorang manajer beda, seorang supervisor beda, karyawannya beda. Di Jepang, direktur, manajer, supervisor hingga karyawan itu mejanya sama. Satu ruangan. Kalaupun bisa dibuat partisi, paling hanya terbatasi oleh PC-PC atau layar monitor. Seperti itu. Nah, karena itu, kalau minasan atau teman-teman bekerja di Jepang, nggak akan bisa melihat, oh ini ruangan direktur ya, enggak. Seperti itu. Jadi sama semua, bekerja semua, berpikir semua, saling memajukan perusahaannya agar mempunyai rasa inovatif, ketulusan, dan batik kudasai. Seperti itu, ya. Jadi kalau teman-teman sekalian bisa bekerja di Jepang di tempat pekerjaan yang nggak ada partisinya atau sekat-sekat seperti itu, kalau teman-teman ngantuk gitu ya, main Mobile Legend atau chat sama teman-teman sekalian gitu ya, ketahuan seperti itu. Jadi waktunya bekerja ya bekerja, nggak ada ngomong. Kalau kita kan di sini ya masih diselingi dengan ngobrol gitu ya, seperti itu. Di Jepang jangan sampai seperti itu, nanti dianggap tidak sopan. Baik, itulah 5 prinsip etika kerja di Jepang. Ya, yang pertama tadi apa? Prinsip Bushido, Satria. Sensei atau saya selalu mengulang-ulang yang tadi hari ini adalah cara mudah belajar bahasa Jepang serta mengenal budaya etika. Diulang lagi agar terbiasa untuk menjadi pintar. Bonus buat kalian, ya. Pintar itu adalah usaha dari kalian untuk mengulang. Kaizen. Kalau kalian mengulang tanpa bosan, insya Allah pintar. Pintar ngikutin ya. Siap. Prinsip Bushido. Makoto, yang kedua, Makoto dan Gabatik Kudasai. Ketulusan, kejujuran, hingga semangat. 3, mempunyai konsep Keisha. Ya. Keempat, prinsip Kaizen. Ya. Kelima, tidak ada pekerjaan yang remeh atau pekerjaan yang dari nol atau yang pekerjaan yang ya kalau boleh dibilang di sini ya, mohon maaf dengan istilah yang kekinian, kacang-kacangan, nggak ada, gitu ya. Jadi seperti itu. Baik, tadi Sensei sudah membahas tentang etika kerja di Jepang. Masih berkaitan tentang etika bekerja di Jepang, gitu ya. Nah, mengenal etika berkomunikasi ala Jepang yang disebut apa? Ho-ren-so dalam bekerja. Hokoku, rengraku, sodan. Sekali lagi ya, ho-ren-so. Ho artinya apa?
melaporkan. Mainichi repoto kakanakereba narimasen. Setiap hari harus mereport atau bikin tulisan laporan. Wajib. Berikutnya kedua, rengraku menghubungi. Ya, menghubungi apapun itu ya, berkaitan tentang pekerjaan, kita harus meningkatkan kualitas komunikasi melalui menghubungi baik bos kita, baik rekan sejawat maupun di bawah kita. Harus rengraku menghubungi baik via email, ya, via line, ya seperti ini rengraku juga bisa, ya, agar terbangun komunikasi yang efektif. Berikutnya, sodang itu adalah apa? Sodang berkomunikasi dengan bertukar pikiran, ya, atau misalnya dengan meeting seperti ini. Kalau misalnya saya punya inovasi tertentu, dilempar ke audiens atau ke teman-teman dalam meeting. Oh enggak, saya nggak setuju. Nah itu namanya sodang, ya. Artinya saling bertukar pikiran. Hokoku menulis laporan, rengraku menghubungi sodang, ya. Sodang saling bertukar pikiran, ya. Baik, ini, ya. Horengso merupakan budaya komunikasi bisnis yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan Jepang. Sebenarnya bukan bisnis saja, ya. Ini semua sudah dilakukan di berbagai kalangan bekerja atau perusahaan di Jepang, ya. Jadi tidak menutup kemungkinan teman-teman yang beraktivitas di dunia kesehatan pun di sana pun seperti ini. Horengso itu harus ditanamkan. Budaya komunikasi Horengso terdiri dari 3 pilar, yaitu senantiasa dilakukan secara selaras dan konsisten, yaitu hokoku melaporkan tadi, ya, rengraku menginformasikan, sodang berkomunikasi, mengkonsultasikan, seperti itu, ya. Ingat, lapor, informasi, mengkonsultasikan, hokoku, horengso. Jadi agar terbangun komunikasi dua arah dari kita kepada perusahaan, baik teman sejawat, teman sekantor, rekan bisnis, kepada atasan kita juga. Seperti itu, ya. Baik, kalau begitu yang sebenarnya ada 2 materi lagi, ya. Sebentar. Nah, oke. Baik. Nah, negara Jepang yang di sebelah kanan negara Jepang yang bertinta merah. Negara Jepang punya 4 pulau besar, ya. 4 pulau besar. Apa aja? Hokkaido, Honshu, ya, Shikoku, dan Kyushu. Oke, Jepang punya 4 pulau besar. Apa aja? Oke, Hokkaido, Honshu, Shikoku, dan Kyushu. Pulau yang paling besar dan paling panjang di Jepang adalah Honshu, ya. Oke, lalu yang bertinta atau ini ada Sapporo tulisannya. Ini adalah kota-kota besarnya dalam pulau tersebut. Di Hokkaido atau di Pulau Hokkaido, kota yang paling terkenal apa? Sapporo tadi, ya, festival pahatan es di Sapporo. Lalu di Honshu, ya, di Honshu ada beberapa kota terkenal. Tokyo, nggak mungkin nggak ada yang tahu, ya, Tokyo, ya, ibu kota Jepang, ya. Tokyo, ada Nagoya, ada Osaka, ada Kyoto, dan Hiroshima. Nah, di Honshu ini nama-nama kota ini paling terkenal. Sekali lagi, Tokyo, Nagoya, Osaka, hingga Kyoto, dan Hiroshima, ya. Oke,
Kemudian di Pulau Shikoku di sini ya sebenarnya bukan nggak ada ya. Oke, namun di Pulau Shikoku kalau untuk daerah atau nama kota yang paling dikenal itu tidak ada memang. Ya, jadi kalau dikenal Shikoku, ya udah dekat-dekat dengan Osaka. Nah, kemudian Kyushu. Nah, ini Kyushu ini pulau yang paling kecil. Sebenarnya pulau yang kecil itu Shikoku. Nah, Kyushu ini pulau yang paling bawah, ya, paling selatan ya, kurang lebihnya. Nah, kota yang paling terkenal di Pulau Kyushu adalah Fukuoka dan Nagasaki. Fukuoka dan Nagasaki. Baik, kalau yang di sebelah kirinya, ini nih di sebelah kirinya, ya, ada prefektur map. Apa sih prefektur? Kalau di Jepang itu seringnya disebut ken. Apa? Ken. Ken itu adalah boleh kita bisa disebut dengan provinsi. Ya. Seperti provinsi DKI, provinsi Jawa Barat seperti itu. Nah, seperti itu kurang lebihnya di Jepang mempunyai 47 provinsi. Ya. Nah, ini dibagi-bagi lagi ya, teman-teman sekalian. Ya, Hokkaido, ini provinsinya Hokkaido. Nah, di sini yang kuning. Nah, ini nomor-nomornya ya. Yang nomor 2 ada Aomori, ya, ada Iwate dan seterusnya. Jadi di Jepang itu yang cukup teman-teman cukup bisa pahami yaitu 4 pulau besar di Jepang apa aja? Hokkaido, Honshu, Shikoku, lalu Kyushu. Nama-nama kota yang paling terkenal di Hokkaido ada Sapporo, lalu di Honshu atau di Pulau Honshu, Tokyo, Nagoya, Osaka, Kyoto, dan Hiroshima. Lalu di Kyushu ada Fukuoka dan Nagasaki. Nah, kemudian di Jepang juga punya distrik ya atau yang tadi disebut dengan ibu kota apa namanya ken seperti itu ya. Di Jepang mempunyai 47 ken atau provinsi ya. Baik, itulah dari rangkaian yang saya presentasikan. Jangan dulu selesai, ada satu sesi terakhir untuk bukan tanya jawab tar dulu, yaitu kita berlatih mudah belajar bahasa Jepang. Mohon maaf Pak Kurniawan, saya nanti akan coba dengan audionya Pak Kurniawan ya, walaupun nanti dengan videonya. Iya, oke, Pak Rizky, siap. Baik, oke, saya lanjutkan ya. Oke, baik, sebentar. Nah, baik. Nggak seru kalau misalnya kita nggak belajar bahasa Kejepangan, tidak mempelajari atau mengetahui Kejepangan tanpa mempelajari bahasanya, ya. Walaupun sederhana, ya. Yang penting pembiasaan, ya. Oke, di sini ada aisatsu. Ada aisatsu, kaiwa hyogen. Aisatsu, kaiwa hyogen. Aisatsu artinya apa? Aisatsu adalah salam, greetings. Gitu ya. Kaiwa hyogen artinya apa? Kaiwa artinya percakapan. Hyogen artinya ungkapan. Ungkapan percakapan. Oke. Di sebelah kiri ada gambarnya. Gambarnya satu. Tapi kondisinya ada 3 waktu, ya. Yang paling sebelah kiri ini ceritanya selamat pagi, yang tengah selamat siang, yang paling kanan selamat malam, ya. Walaupun teman-teman nanti, ya, saya minta ulang, Sensei pasti yakin ya, kalian juga bisa mengikutinya, ya. Walaupun di mute nggak masalah, ikuti saja. Oke. Ohayo gozaimasu yang artinya selamat pagi. Ya. Ohayo gozaimasu yang artinya selamat pagi. Lalu ada konnichiwa. Konnichiwa artinya selamat siang atau bisa juga selamat sore. Jadi konnichiwa ada 2 untuk kondisinya. Selamat siang bisa, selamat sore juga bisa. Konbanwa. Konbanwa artinya selamat malam. Ya. Sekali lagi, ohayo gozaimasu.
konnichiwa, konbanwa. Ya. Oke, teman-teman kalau mau nulis silakan, mau di screenshot boleh, di foto pun boleh. Yang penting nyaman untuk mendapatkan materi ini. Ya, ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa. Ya, ohayo gozaimasu, ohayo gozaimasu, konnichiwa, konnichiwa, konbanwa, konbanwa. Nah, jadi jawabnya gitu. Ohayo gozaimasu, jawabnya pun ohayo gozaimasu. Namun, kalau ohayo gozaimasu itu adalah yang bentuknya sopan. Kita kepada guru, kita kepada atasan, kita kepada orang yang lebih tua, ohayo gozaimasu. Tapi kalau kita kepada teman, cukup ohayo. 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 Sip. Ya. Oke. Konnichiwa. Konnichiwa jangan pernah disingkat menjadi ciwa doang atau koni. Jangan ya. Nah, itu nggak bisa. Kalau kita kan suka bilang selamat siang, selamat pagi, selamat sore. Siang, selamat doang nggak mungkin. Selamat doang mungkin selamat menikah, selamat masa kelahiran, itu mungkin bisa. Oke, konnichiwa. Konbanwa, konbanwa selamat malam. Ya. Oke, kita geser lanjut. Di sini ada oyasumi nasai. Oyasumi nasai. Oyasumi nasai. Oyasumi nasai. Oyasumi nasai. Oyasumi nasai artinya selamat istirahat. Ya, bisa juga diartikan selamat malam untuk beristirahat. Bedanya dengan konbanwa. Kalau konbanwa selamat malam ketika kita mau menelpon atau kita pertama kali ketemu dengan teman di jalan. Konbanwa, selamat malam. Setelah berpisah atau kita mau siap-siap berpisah, dan oyasumi nasai. Ditelepon, konbanwa, halo selamat malam, saya Rizky. Mau mengakhiri telepon, oyasumi nasai. Ya, oyasumi nasai bisa juga adalah untuk ucapan perpisahan, selamat istirahat. Seperti itu. Ya. Oke, ulang ya. Ohayo gozaimasu, ohayo gozaimasu. Konnichiwa, konnichiwa. Konbanwa, konbanwa. Oyasumi nasai, oyasumi nasai. Seperti itu. Ya, ingat orang Jepang bicaranya pun cepat. Jadi teman-teman sekalian belajar juga untuk mempraktekkan belajar bahasa Jepang secara cepat juga. Ya, yang tadi ya yang saya sampaikan, jalan cepat, makan cepat, kerja cepat, bicara pun cepat. Seperti itu. Ya. Baik, berikutnya adalah sayonara. Oke, sayonara itu formal ya. Sensei kepada siswa. Sensei kepada siswa. Sayonara. Siswa pun juga bilang, sayonara sensei. Gitu ya. Sensei bilang, minasan, sayonara. Minasan atau teman-teman sekalian bilang ke sensei, sayonara sensei. Seperti itu ya. Kalau non formal, kita atau sesama kerabat atau sesama sejawat, sesama teman seumuran ya, jamata. Jamata sama teman boleh, tapi jangan ya kalau teman-teman sama guru, sama bos, jangan. Bos, jamata. Sebaiknya tidak ya. Sensei, jamata. Jangan juga. Sayonara. Ya. Kebiasaan-kebiasaan seperti ini juga minasan atau teman-teman harus perhatikan ya. Jangan sampai tidak tahu ya. Ingat, sayonara formal. Jamata non formal. Ya. Oke. Berikutnya ada arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu. Apa sih arigato gozaimasu? Terima kasih, matur suwun gitu ya. Thank you very much gitu ya. Boleh nggak sensei? Arigatonya doang? Boleh kalau sama teman. Tapi kalau sama sensei, sensei arigato ya. Bos arigato ya. Dame, tidak boleh. Bos, arigatou gozaimasu. Sacho, arigatou gozaimasu. Sensei, arigatou gozaimasu. Sama teman boleh.
Hendori-san atau Tanaka-san. Arigato. Thanks ya. Gitu. Jawabnya apa? Iye doita shimashite. Iye doita shimashite. Oh, tidak apa-apa. With my pleasure juga boleh. Ya. Boleh nggak jawabnya iye-nya doang? Arigato, iye. Boleh kalau sama temen. Tapi kalau sama bos atau sama atasan, jangan iye-nya doang. Iye doita shimashite. Yuk sama-sama. Arigato gozaimasu. Jawabnya iye doita shimashite. Ya. Arigato gozaimasu. Iye doita shimashite. Mantap. Lanjut ya. Siap. Nah, di sini ada gambar ilustrasinya. Orang menginjak nggak sengaja, gitu ya. Ah, sumimasen. Sumimasen. Mohon maaf. Ya, itu secara formal. Ya. Bos, saya datang terlambat, Bos. Sumimasen. Gitu ya. Sensei, saya datang terlambat. Sumimasen, Nobita deh. Ya, Nobita itsumo okurete shimaimashita gitu ya. Sering terlambat gitu ya. Sumimasen gitu ya. Tapi kalau misalnya sama temen, cukup ngomong gomeng. Gomeng. Gitu ya. Ingat, yuk sama-sama. Sumimasen, sumimasen, sumimasen. Gomen, gomen, gomen. Nah, oke, mantap. Oke, lanjut ya. Ketika kita meminta pertolongan atau bantuan orang lain, kita gunakan kalimat atau kata onegai shimasu. Onegai shimasu. Minta tolong dong fotokopiin, minta tolong dong buatin kopi, minta tolong dong ajarin saya onegai shimasu. Minta tolong ya. Onegai shimasu. Ya. Terhadap siapa-siapa aja, sama atasan yang kita hormati hingga ya teman sejawat. Ya, onegai shimasu. Oke, baik. Oke, kita ulang. Ulang dari awal ya. Baik. Ya. Sama-sama ya. Ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Konnichiwa. Konnichiwa. Konbanwa. Konbanwa. Nah. Segi berikutnya adalah oyasumi nasai. Oyasumi nasai. Atau oyasumi kalau untuk kepada teman. Oke. Berikutnya sayonara. Sensei, sayonara. Ja mata kalau sama teman. Ja mata. Nih. Oke. Berikutnya arigatou gozaimasu. Iie, do itashimashite. Arigatou gozaimasu. Iie, do itashimashite. Ya. Oke. Berikutnya, ah, sumimasen. Ah, sumimasen. Ah, sumimasen. Gomeng nih. Mohon maaf ya. Seperti itu ya. Oke. Onegai shimasu. Tolong ambilkan, tolong tuliskan, tolong ajarkan, tolong ya, meminta tolong. Onegai shimasu. Oke. Yang paling terakhir di sini adalah tentang percakapan. Ya. Tentang percakapan. Ya. Di sini ada aisatsu kaiwa hyogen hajimemashite. Hajimemashite adalah judulnya. Hajimemashite adalah salam kenal. Bisa dilihat di sini teman-teman sekalian, ada pemerannya 3 orang. Yang perempuan ini namanya 1. Yang perempuan namanya 1. Yang tengah-tengah namanya Yamada. Yang sebelah kanan namanya Mira. Ya, Mira, ada 3 orang. Teman-teman sekalian, 1. Badannya bukan badan. Ojigi. Seperti ini. Ya. Ini namanya ojigi. Apa namanya? Ojigi. Ojigi membungkukkan badan adalah sikap tubuh ketika kita memberi salam.
hormat kepada lawan bicara. Jadi orang Jepang itu tidak ada kontak fisik, salaman tangan, hingga cipika-cipiki nggak ada di Jepang. Jadi jangan sampai kalau kita mau sok kenal, sok deket dengan orang Jepang, halo, apa kabar, jaga tangan-tangan? Enggak. Sampai, halo, cipika-cipiki, oh enggak juga, hati-hati, kebiasaan orang Jepang nggak seperti itu. Cukup dengan ojigi. Ya, lanjut ya. 1, ohayo gozaimasu. Katanya Yamada, ohayo gozaimasu. Sato-san, kochira wa Maikubira-san desu. Halo, Sato, kochira wa, beliau adalah Maikumira-san desu. Beliau adalah Maikumira-san. Aduh, Maikumira ini nama orang orang Amerika. Aslinya teh namanya Mike Miller. Orang Jepang susah menyebutkan nama orang bule gitu ya. Jadi kalau misalnya bilang Mike Miller, mereka bilangnya Maikumira. Ya, jadi bukannya Mira namanya, Miller. Halo, selamat pagi Sato. Beliau ini adalah Mr. Mike Miller. Katanya Mira, hajimemashite. Halo, salam kenal. Maikumira desu. Nama saya Mike Miller. Amerika kara kimashita. Amerika kara kimashita. Saya berasal. Amerika nama negaranya, kara dari kimashita, datang atau berasal. Saya berasal atau datang dari Amerika. Dozo yoroshiku, senang berkenalan. Sato Keiko desu, dozo yoroshiku, senang berkenalan dengan Anda. Halo, saya Sato, saya senang berkenalan dengan Anda. Oke, dari percakapan ini yang kita mau ambil adalah sikap ojigi. Ojigi yang tadi sekali lagi, ketika pembukaan tubuh memberi salam hormat tanpa berjabatan tangan. Ya, ojiginya sebanyak apa? 15 derajat, 30 derajat, hingga 45 derajat. Ya, tinggal tergantung orang yang kita hormatinya seperti apa. Ya, sekali lagi ya, walaupun di mute, kita sama-sama ohayo gozaimasu, ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu, Sato-san, kochira wa Maikubira-san desu. Hajimemashite. Maikumira desu. Amerika kara kimashita. Dozo yoroshiku. Sato Keiko desu. Dozo yoroshiku. Contoh ya. Ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Sato-san, kochira wa Maikumira-san desu. Hajimemashite. Maikumira desu. Amerika kara kimashita. Dozo yoroshiku. Nah, Sato Keiko desu. Dozo yoroshiku. Teman-teman praktekin ya. Nanti kalau datang ke Jepang jangan jabatan tangan, pakai ojigi aja seperti ini. Oke, yang paling terakhir sensei akan pendengarkan ya. Pendengarkan untuk kaiwa, bukan kaiwanya. Aisatsu, salam-salamnya. Oke, silakan mendengarkan. 毎日の挨拶と会話表現。1、おはようございます。2、こんにちは。3、こんばんは。 4、おやすみなさい。 5、さようなら。 6、ありがとうございます。 7、すみません。 8、お願いします。 Ya. Oke, teman-teman sekalian, itulah rangkaian presentasi tentang belajar mudah bahasa Jepang serta mengenal budaya etika kerja di Jepang. Ya. Tadi 2 jam sebelumnya ya, Nagare ya, jeda waktunya panjang sekali. Teman-teman sudah mengenal budaya Jepang, etika kerja di Jepang, komunikasi ya ala Jepang seperti apa ya. Terus kemudian ada berapa musim di Jepang, teman-teman juga sudah cukup mengetahui.